imam besar di Masjid Agung Demak, juga sebagai hakim juga. Nah itu. Dan beliau juga punya gaji yang sangat besar, Mas. Gitu ki Demak nih. Demak. Nah, satu harinya gajinya 4,44 gram emas 24 karat. Sedinten nih. Sedino. Bayarannya itu, Mas. Makanya yang saya sebut kemarin adalah Sunan kaya. Sunan Kudus ini Sunan kaya, yang paling kaya. Karena hartanya di mana-mana. Nah, mungkin jarum ya miliknya itu. Pabrik rokok jarum nih. Nggih. Kemungkinan mereknya ada Kudus, mereknya aja Kudus, ya. Jarum Kudus nggih. Nah, Kudus. Nggih saged malih. Mungkin masih bisa. Mungkin. Masih kalau keturunan gini. Dan Sunan Kudus ini juga semua sunan bukan termasuk seluruh wali lah. Itu semua ucapannya ampuh, Mas. Semuanya Mahdi semua. Dan waktu itu terjadi ada seorang bayi atau seorang anak balita meninggal di sungai. Nah, meninggal di sungai dan akhirnya bisa hidup dengan bubur gamping atau dengan gamping waktu itu. Gamping, Mas, masih berupa gamping. Gamping yang panas. Nah, ada anak yang meninggal tenggelam di sungai lalu diangkat. Badannya udah kaku. Kemudian disuapi dengan gamping hidup. Itu karomahnya beliau. Nah, itu. Bisa hidup. Dan akhirnya nama itu atau daerah itu dinamakan Kaliputu. Ini ngatos sak menika nggih. Namanya Kaliputu. Karena yang meninggal tadi, anak yang meninggal tadi nggak ada ayahnya, nggak ada orang tuanya, yang ada neneknya. Jadi kan putune ya. Dinamakan Kaliputu. Nah, jadi yang meninggal tadi cucunya orang tadi. Atas hidup salam ini pun. Nah, hidup dan akhirnya Sunan Kudus mengisyaratkan atau juga bersumpah bahwa nanti suatu saat kalau ada ramainya zaman daerah Kudus, semua masyarakat di Kudus kehidupannya berjualan bubur dan sekarang jenang lah. Nah, sekarang ada yang terkenal jenang Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil malih kali Sekar Media. Nggih. Niki ajeng bahas Sunan Kudus, Pak Imam. Menika sejarah ini pun ya napa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sunan Kudus ini juga sebetulnya yang disebut Syekh Tajuk, Mas ya. Syekh Tajuk. Dan Kudus ini sebelum namanya Kudus namanya Tajuk. Nah, namanya Tajuk. Dan Sunan Kudus juga punya nama yang asli atau nama lahir yaitu Raden Jakfar Sudik. Raden Jakfar Sudik bin Raden Utsman Haji. Nah, Utsman Haji dan atau juga beliau juga menantu dari Sunan Ampel. Nggih. Putar-putar dari Majapahit. Betul. Kalau kita ditarik ke atas lagi sampai ke Rasulullah, Mas. Tangannya Nabi. Tangannya Nabi. Jadi bukan ada hubungannya dengan Majapahit.
Jadi Sunan Kudus ini asli keturunan dari Arab. Nah, begitu. Dan asli tiang Arab nih. Aslinya orang Arab. Nah, waktu itu Sunan Ngudung sebagai panglima perang dari Kesultanan Demak. Dan Sunan Ngudung sendiri wafat pada penyerbuan di Majapahit di zaman Brawijaya V. Nah, itu Brawijaya V. Dan akhirnya panglima perang di Demak digantikan oleh putranya, yaitu Raden Jakfar Sudik atau yang lebih kita kenal dengan nama Sunan Kudus. Nah, ini. Atas Sunan Ngudung niku nggih tiyang Arab ya, Pak? Tiang Arab. Nggih. Nggih. Dan akhirnya beliau juga dengan pangkatnya sebagai panglima juga beliau juga punya kekuasaan untuk meluaskan wilayah. Sebagai Sunan juga beliau punya kekuatan. Nah, tapi beliau juga punya toleransi. Punya toleransi kepada masyarakat. Karena waktu yang di daerah Tajuk, nah, waktu itu masih beragama Hindu dan Buddha, gitu. Jadi dia punya dewa sendiri. Yang didewakan adalah binatang seperti sapi. Sapi. Dan makanya masyarakat di sana kalau di hari raya Idul Adha tidak boleh menyembelih sapi. Yang disembelih kerbau sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. Bahkan waktu itu juga terkejut juga orang di sana waktu Sunan Kudus mendatangkan sapi ratusan ekor dari India. Nah, yang membuat penasaran masyarakat di Tajuk waktu itu dikira sapi-sapi tersebut mau disembelih. Sing duki India niku wae. Ya, India tadi. Ternyata tidak, Pak. Tidak disembelih, tapi justru untuk mengikat tali persaudaraan antara umat di situ waktu itu. Dan akhirnya mereka dengan senang hati mengikuti Sunan Kudus. Nah, gitu. Dan ajaran Sunan Kudus ini pun juga selain syariat, beliau juga mengajarkan sebagai thariqah. Zaman saat menikah, itu thariqah, Mas. Sama dengan wali-wali yang lain, termasuk Syekh Siti Jenar. Sama, Mas. Yang diajarkan adalah thariqah, tasawuf. Nah, itu. Dan dengan kekuasaannya atau sebagai panglima, beliau bisa leluasa untuk menyebarkan Islam. Nah, dan beliau juga sebagai penandatangan atau yang mendatangani dirham waktu itu. Mata uang zaman Demak. Mata uang kita waktu itu. Dirham. Nah, itu. Dan beliau juga sebagai imam besar di Masjid Agung Demak. Juga sebagai hakim juga. Nah, itu. Dan beliau juga punya gaji yang sangat besar, Mas. Gitu ki Demak nih, Demak. Nah, satu harinya gajinya 4,44 gram emas 24 karat. Sedinten nih. Sedino. Bayarannya itu, Mas. Makanya yang saya sebut kemarin adalah Sunan ini kaya. Sunan Kudus ini Sunan kaya, yang paling kaya. Karena hartanya di mana-mana. Nah, mungkin jarum ya miliknya itu. Pabrik rokok jarum nih. Nggih. Kemungkinan mereknya ada Kudus, mereknya aja Kudus, ya. Jarum Kudus nggih. Nah, Kudus. Nggih saged malih. Mungkin masih bisa. Masih kayak kalau keturunan gini. Dan Sunan Kudus ini juga semua sunan bukan termasuk seluruh wali lah. Itu semua ucapannya ampuh, Mas. Semuanya mandi semua. Dan waktu itu ada seorang bayi atau seorang anak balita
meninggal di sungai. Nah, meninggal di sungai dan akhirnya bisa hidup dengan bubur gamping atau dengan gamping waktu itu. Gamping Mas, masih berupa gamping. Gamping yang panas. Nah, ada anak yang meninggal tenggelam di sungai lalu diangkat. Badannya udah kaku. Badannya udah kaku. Kemudian disuapi sama dengan gamping hidup. Itu karomahnya beliau. Nah, itu. Bisa hidup. Dan akhirnya nama itu atau daerah itu dinamakan Kaliputu. Kaliputu. Ngantos sak menika nggih. Sak menika namanya Kaliputu. Karena yang meninggal tadi, anak yang meninggal tadi nggak ada ayahnya, nggak ada orang tuanya, yang ada neneknya. Jadi kan putune ya. Dinamakan Kaliputu. Nah, jadi yang meninggal tadi cucunya orang tadi. Nah, atas hidup salam ini pun. Nah, hidup dan akhirnya Sunan Kudus mengisyaratkan atau juga bersumpah bahwa nanti suatu saat kalau ada ramainya zaman daerah Kudus, semua masyarakat di Kudus kehidupannya berjualan bubur dan sekarang jenang lah. Nah, sekarang ada yang terkenal jenang Kudus. Nah, jadi yang pernah berziarah ke Kudus pasti oleh-olehnya pasti jenang Kudus. Nah, itu jenang Kudus ya aslinya ya gamping itu tadi sejarahnya. Nah, gitu. Dados dugilare alit ning wau nggih. Betul. Dan Sunan Kudus ini banyak muridnya, Mas. Muridnya banyak. Tapi ya begitu tadi, beliau ini kalau ada orang pertama tuh takut untuk masuk ke masjid. Takut nggak diterima. Pada saat Sunan Kudus berceramah agama atau mengaji dan pengajian, tidak ada yang hadir satu orang pun. Ditanya yang ada apa kok nggak ada takut Kiai. Saya takut kok nggak boleh karena kami kotor. Oh nggak apa-apa, masuklah semua. Masuk semua, monggo masuk. Akhirnya seluruh masyarakat ini masuk ke masjid mendengarkan ceramahnya beliau. Nah, itu. Dan beliau membuat peninggalan seperti gapuro atau menara Kudus sampai menika nggih. Sampai menika. Dan menara Kudus dan juga tombak, ada 2 tombak milik Sunan Kudus, peninggalan beliau juga masih ada. Nah, itu. Dan beliau juga seorang ulama mungkin yang disegani di daerah situ, Mas. Dan di daerah situ kan termasuk juga muridnya beliau juga seorang petinggi kerajaan juga seperti Surawiyoto. Nah, bapaknya ayahnya Arya Penangsang itu juga murid beliau. Dan bahkan Arya Penangsang sendiri bahkan juga murid beliau itu juga Joko Tingkir. Joko Tingkir juga murid beliau. Jadi Joko Tingkir ini kan gurunya banyak juga, wali semua. Nah, Sunan Kalijogo itu juga murid beliau. Nah, akhirnya Sunan Kudus ini menyampaikan ceramah-ceramah dan membuat atau selamatan juga. Selamatan juga, Mas. Jadi upacaranya umat Hindu tadi diganti caranya. Caranya diganti. Tadinya untuk persembahan dewa, sekarang untuk para leluhur. Gitu. Ayo sederek dimulai lek ndonga bareng-bareng apa ndonga dhewe-dhewe apa ndongane tak aku sing ndonga sampean sing ngamini ngono. Akhirnya jadi pasrahne karo Sunan Kudus. Dan terjadi sampai saat ini mungkin masih membudaya di sana. Atau ini khususnya masyarakat Jawa tetap memakai kenduri. Selamatan itu tetap ada. Masih ada. Ini ya jangan sampai punah, Mas. Jangan sampai punah. Ini jadi tetap dilestarikan, kan begitu. Dugi leluhur saya. Betul. Kan kita bukan mengirim ke leluhur itu bukan mengirim makanan, tapi kita mengirim doa. Dan makanan itu sebagai sarana. Sebagai sarana untuk
saudara, tetangga kan itu sedekah lah. Sedekah. Nah gitu. Ya saya ya. Sebetulnya bagus Mas. Ajaran beliau juga bagus. Dan Sunan Kudus ini juga salah satu wali yang juga ikut mendirikan Masjid Agung Demak. Nah, dan beliau juga diangkat sebagai hakim besar, juga imam besar di kerajaan Demak waktu itu. Selain panglima, seorang penanggung jawab percetakan uang waktu itu, percetakan uang di Demak. Di penanggung jawabnya beliau Mas. Atau saat menikah Demak pun maju Sampun maju wis sudah melarto ya. Damel arto punan. Nah gitu. Pabrik duitnya emas nah. Emas duit dirham itu emas Mas. Nah duitnya emas. Dan gajinya Sunan Kudus sendiri 4,44 gram. Nah itu. 4,4 itu maksudnya pinten? Petang kilo napa petang on napa? Patang on Mas. Kalau 4 dari 4 gitu. 4-nya 3. Nggih. 4 ton nggih kata lho. Nggih, kata. Jadi 1 bulannya udah berapa? Udah mencapai 18 kilo atau 81 kilogram. 81 kilogram emas. Gajinya Sunan Kudus. Makanya beliau juga kadang kaya Mas, kaya. Dibandingkan zaman sak menika, pejabat sak menika mboten enten sing kak nonton gajine. Wah, gak enak. Sunan Kudus besar gajinya. Makanya kadang ngece koncone ya iso. Sekarang paling tinggi presiden sak miliar lah nggih. Nggih. Zaman Sunan Kudus niku pun berapa miliar memang. Pun gede Mas, pun gede pun. Nah, dan kemudian Sunan Kudus ini dipercaya untuk tinggal menempati di daerah Tajuk. Nah, di Tajuk. Dan Tajuk itu akhirnya diberi namanya Al-Qudus. Kudus ini sebuah masjid atau masjid agung yang berada di Palestina. Al-Quds. Ya, Al-Quds itu. Akhirnya yang terkenal Kudus. Dan Tajuk tadi hilang. Menjadi Kudus. Dan Sunan Kudus sendiri menjadi Syekh Tajuk. Sunan Kudus atau Syekh Tajuk gitu. Nah itu. Kalau niku Pak Imam, karomanipun singkatan apa Pak Imam? Kalau Sunan Kudus ini juga banyak Mas, karomahnya juga banyak. Beliau bisa menangkal angin Mas. Menangkal angin. Waktu itu ada badai angin di Kudus. Ditangkal Mas. Namanya yaitu sampai sekarang namanya tanggul angin. Ditanggul angin aja ditanggul Mas. Akhirnya yang sekarang desa ada namanya desa Tanggul Angin di Kudus yang sekarang. Itu karena beliau bisa menangkal angin, badai bisa ditanggul, dibikinkan tanggul. Tapi tanggulnya ilmu beliau. Mboten nyata. Hanya doanya saja. Nah, gitu. Juga termasuk beliau ini karomah beliau ini Mas membuat menara itu dengan cara membakar tanah. Tapi tanah itu mentah Mas, mentah di tota itu mentah, dibakar udah terpasang. Kados anu ngene. Kados napa niku namanya sulap ngoten iki. Nah, kok jalan balik sulap. Nah, itu. Tapi nyata. Dan benda yang di atasnya yang bulat. Benda yang di atasnya Menara Kudus itu adalah hadiah dari Arab Saudi. Dari Raja Arab waktu itu. Zaman sak menika. Jadi lek nggawa teko Arab Saudi Mas, karena Sunan Kudus ini belajarnya di sana. Ya, belajarnya di sana dan terus belajar di Arab Saudi itu. Bahkan sampai di Jawa pun tetap belajar dan belajar termasuk dengan Sunan Kalijogo juga. Beliau. Nah, gitu. Oh, terus kali Sunan Kalijogo nanti belajar pernah juga belajar dengan Sunan Kalijogo. Makanya kalau Sunan Kudus masih di bawahnya Sunan Kalijogo. Ilmunya masih di bawah Sunan Kalijogo. Kalau Sunan Kalijogo udah kayak nggak ada tandingannya Mas. Gurunya saja udah mengakui
Nah, Sunan Bonang udah mengakui bahwa Sunan Kalijaga ini lain dari yang lain memang. Istimewa. Kayak gitu. Dan Sunan Kudus niku anu nggih, dados tasih sungkan kali Sunan Kalijaga nggih. Masih sungkan, Mas. Masih ada sungkan. Kadang kalau ada rembukan sesuatu walaupun ngeyel nanti kadang kalau ada Sunan Kalijaga tetap merendah lagi. Merendah lagi. Saumpamane pan sawarah ngoten nggih. Nggih. Jadi tetap merendah lagi yang gitu. Dan karena pada wali-wali waktu itu yang terjadi tidak ada yang namanya, memang ada kalau yang namanya pendapat biasa itu, berbeda pendapat itu memang biasa. Tapi enggak seterusnya. Jadi damai dan berjalan bersama lagi. Sampai rukun malih. Dan mereka tetap menjalin persatuan dengan kesatuan dan digambarkan dengan soko tatal. Itu gambaran untuk sebagai persatuan dan kesatuan di situ. Penyangga utama. Itu soko tatalnya Sunan Kalijaga itu adalah penyangga utama Masjid Agung Demak. Tempatnya di tengah. Lain soko daripada guru. Yang lain. Ya, betul. Dari kayu-kayu napa memang? Itu jati pilihan, Mas. Tugel-tugelan tugel-tugelan itu. Kayu sisa. Nggih, sembada damel Nah, itu. Karena mungkin waktu itu karena apa? Waktu itu terlambat, beliau datanya terlambat atau karena kesulitan mencari kayu waktu itu kan gitu. Tapi beliau tetap dapat bisa membuat soko guru, walaupun soko guru tadi dari tatal-tatal, tapi justru diletakkan di paling tengah sebagai penyangga utama. Wonten niku sak menika tasih enten memang. Sekarang diganti, Mas, 5 meter ke atas diganti yang bulatan biasa. Dan yang 5 meter tadi disimpan di museum. Sebelah sampingnya Masjid Agung Demak. Itu semua ada. Semua mana yang rusak, kalau punyanya Sunan Gunung Jati ada sekitar 3 atau 4 meter dipotong, nanti diganti dengan yang baru. Terus yang sisanya dimuseumkan. Nah, dimuseumkan. Jadi yang punya Sunan Kalijaga masih ada. Dan yang tatal-tatal itu masih asli juga masih ada. Dan juga pintu bledek. Nah, terutama pintu bledek. Pintu bledek ini adalah tempat menyimpan petir. Maksudnya apa? Tempat menyimpan petir waktu petir yang ditangkap oleh Ki Ageng Selo waktu itu. Bledek itu ditangkap? Ditangkap dan disimpan, Mas. Disimpan di dalam lemari. Sekarang pun masih ada. Dan digambarkan di pintu bledek itu bahwa gambarannya petir itu adalah seperti naga. Nah, itu kayak naga. Coba nanti sampean kalau nanti misalnya ke Masjid Demak pasti melihat itu. Nah, itu. Nanti zaman menika niku kan jenenge apa, Imam? Karomah para wali kan jenenge nyata, Imam. Nyata. Itu masih muridnya seperti Kang Selo, itu sakti, Mas. Masih muridnya Sunan Kalijaga. Belum gurunya. Muridnya Sunan Kalijaga, Mas. Dan Ki Ageng Selo ini kan yang akhirnya menjadi atau keturunan-turunannya menjadi Raja Jawa. Ya sampai sekarang. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, oke. Nggih, cekap. Nggih, monggo. Nggih. Matur nuwun penjelasanipun Sunan Kudus. Nggih, monggo. Kalau ada kesalahan, kekurangan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, sami-sami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.